para hadirin, para bunda-bunda, para ibu-ibu, mbak-mbak yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak panjang lebar para hadirin, saya hanya ingin memperkenalkan diri, habis itu langsung sholawat. Nama saya Hafidul Ahkam. Hafidul Ahkam. Ada yang panggil Hafid, ada yang panggil Ahkam. Ahkam. Ada yang panggil Mas, ada yang panggil Gus. Yang penting jangan panggil saya. Bojone Karena wong. saya sudah punya istri. Jadi untuk yang mengharapkan saya jangan ya dek ya. Lalu saudara Muhammad. Salawatan nggih. Salawatan dulu, habis itu langsung ceramah dari beliau Al Habib Rifki Al Idrus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita bersama-sama bersolawat. Syarat solawat sama saya suaranya harus kompak, siap? Suaranya harus nyaring, siap? Kalau disuruh ngangkat tangan, tangannya diangkat, siap? Tangan yang kanan capek, yang kiri diangkat hadirin. Yang kiri capek, tangan kanan lagi yang diangkat, jangan kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya he panjenengan ha. Ini sholawat kesukaan Habib Rifki, tapi saya motif sedikit. He he sekali lagi. Semuanya jawab. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cinta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cinta bojone uang. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lagi. Cinta siapa? Terus ning gedung Sodro. Ya Habibullah. Kan gedung Sodro wis piye? Gedung Sodro kan gede.
Suka karaokean semua. Lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaat nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Sebenarnya lagunya awalnya dangdut, tapi di lirik-liriknya diganti rindu Nabi Muhammad Sallallahu. Panjenengan semua dengan lagu ini harapannya benar-benar rindu kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah juga merindukan kita. Amin. Mohon bersama-sama. Oh tiada terkira. Sallu alaihi, oh tiada terkira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ikan asin dimakan kucing, langsung habis kucingnya lari. Percuma punya wajah glowing masih sendiri. Kalau malam hawanya dingin, paling enak makan bakso. Cocok? Di sini ada bakso? Ada. Cowok tapi banyak ceweknya. Cowok cewek para hadirin, angkat tangan yang masih jomblo. Masih bagian saya, masih lanjut. Masih semangat? Monggo diangkat kedua tangannya ke atas tanpa terkecuali. Mau yang muda, mau yang tua, yang di depan, yang di belakang, angkat tangannya. Panitia yang jomblo angkat tangannya. Lambaikan ke kanan ke kiri, siap?
Panjenengan semua cinta tanah air? Walaupun sekarang sedang jauh berada di negeri apa namanya? Negeri beton, tapi alhamdulillah tanah air tetap ada di hati, betul? Maka dari itu sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, kita bawakan qasidah Ya Lal Watan. Siap? Sambil mengepalkan tangan ke atas, setuju? Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan minal iman, wa la takum minal hilman, ilhadu Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan Sangka hati wahai tanah airku, cintaku
bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, hukum waton minal iman, wala tabun minal iman, inhadu ya lalwaton. Indonesia, Indonesia biladi anta hulwatul faqoma kullu mayyatika yawma qami hayyan qimama kullu mayyatika yawma qami hayyan qimama. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya saya minta jawab Nabiullah Muhammad yang semangat dan kompak. Siap? Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibina khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad. Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad. Sembahkan Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Angkat tangannya semuanya seperti ini, kita berdoa. Ya Rabbi bil Mustafa karim maqasidana. Sampaikan kami kepada Tuhan kami yang maksud kami ya Allah. Dengan Sayyidina Muhammad karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtarimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun? Oh bisa? Oke. Kenapa langsung mahalul qiyam? Iya, mahalul qiyam habisnya langsung ceramah Habib Rifki. Nanti di pertengahan ceramah beliau juga beliau suka sholawat disambung dengan sholawat. Oke, siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, seperti biasa saya kalau mahalul qiyam menyarankan. Oh nanti aja ya. Ya khair. Jadi sebelum acara sholawat dilanjut, mari kita dengarkan mau'idhatul hasanah atau mawa'idul husna yang akan disampaikan oleh beliau
Al-Habib Rizky Alaidrus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi penerang untuk hati kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadi mahalul qiyamnya diundur nanti di akhir. Habis mahalul qiyam langsung doa. Siap? Pantang ulang sebelum doa. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Pada beliau kami haturkan. Kirimnya ke gue. Kirim aja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati terkhusus Gus Ahkam, Ustadz Sahil. Kita doakan semoga beliau-beliau Allah panjangkan umur sehat afiat. Amin. Diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada beliau-beliau, Allah jaga suaranya dan Allah jadikan penyebab suaranya tersebut Allah turunkan hidayah kepada kita. Amin. Berkhusus kepada Bunda Majlis As-Salamah, Bunda Salma, Bunda Endang, serta panitia yang lainnya. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir di dalam tempat ini tidak keluar dari majlis ini melainkan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Rezekinya diberkahkan oleh Allah. Ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Dan dimandikan dalam keadaan husnul khatimah. Hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an ghabana min zulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafatiha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bi idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirbikal asma fahum sufudun najati iman. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni. Amin. Dengan pahala yang berlimpah. Amin. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam gelombang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rifki mau tanya, senang apa enggak? Senang. Bahagia enggak? Bahagia. Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita bahagia? Terlalu polos. Terlalu polos. Yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran beliau mengatakan Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad,
dengan anugerah atau karunia rahmat yang Allah curahkan kepada setiap hamba, maka bergembiralah. Jadi kegembiraan kita di hari ini karena rahmat Allah dituangkan ke dalam hati kita. Yakin apa? Ada satu kisah di zaman dahulu, di zamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Hadramut. Beliau setiap kali ngajar muridnya kurang lebih paling sedikit 2000 orang. Zaman dulu bicaranya nggak pakai mic. Kalau sekarang pakai mikrofon aja masih ada yang ngobrol. Ini setiap beliau udah memulai Bismillah, itu semuanya mic. Dan saat beliau mulai memberikan ilmunya, semuanya nyimak, dan 2000 orang itu pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Ada satu orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah dekat ulama, hidupnya maksiat, tukang bunuh orang, tukang minum, semua kemaksiatan dijalani. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Datang ke majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bukan niat untuk menimba ilmu, tapi nyari orang untuk ditagih utang. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Datang untuk nagih utang. Niatnya kalau orangnya ketemu ditagih utang, dia nggak bayar, niatnya mau dibunuh. Berarti niatnya udah nggak baik betul-betul. Sampai keluar majlis tersebut, tiba-tiba ini orang yang nggak pernah ibadah pulang ke rumah nangis-nangis, nyari sejadah, ular sejadah, sujud kepada Allah. Sujud dan menangis, tidak diangkat kepalanya di hadapan Allah. Lalu keluarganya bingung. Ini tumben orang tua saya kok bisa sampai sujud sebegini lama dan menangis. Dipanggil Ustadz, tanya, Ustadz ini lihat orang tua saya kenapa? Ditanya, Pak ada apa? Bimbing saya Ustadz untuk bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba mau bertaubat kepada Allah. Lalu ini Ustadz lari ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, Habib, ini ada orang yang kita tahu, mudah-mudahan Allah tutup aibnya, katanya. Ini orang tiba-tiba sujud kepada Allah, taubat. Beliau dengan dikatakan, itulah kemanfaatan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan. Aku melihat orang tersebut, aku melihat kepada Allah, dan aku meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Doanya dikabuli. Lalu taubatan nasuha, taubatnya diterima oleh Allah. Baru belajar menjalankan ibadah kepada Allah. 3 hari kembali kepada Allah dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Matinya husnul khatimah. Amin. Ini orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, pasti orang yang duduk di dalam majlis ilmu semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Jadi jangan disia-siain. Kalau lagi duduk di dalam majlis ilmu atau di majlis sholawat, nikmatin, pasang niatnya yang baik. Tadi di sisa pertukan adatnya, yang salah siapa adatnya? Tadi di season pertama begitu juga. Karena berhubung sudah adat, saya tutup ya. Belum nih jam berapa? Ada jam 1. Gak taunya adanya jam 12 di handphone Bunda Salma. Kan lumayan, hemat 1 jam. Jamaah majlis as-salamah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Manusia kapan mendapatkan rahmat Allah? Jika seseorang sudah ruhnya terlepas dari jasad, dia baru menyaksikan dan merasakan kemanfaatan ilmu. Kita mah dengar ilmu masa ini. Sholat 5 waktu tahu hukumnya, puasa bulan Ramadan tahu hukumnya, zakat kita tahu hukumnya, haji jika mampu kita tahu, tapi kok berat buat ngejalaninnya.
Setiap manusia yang bisa membuat dirinya akan dihormati, akan diberikan kemuliaan, sedikit amalan di dalam hidup tapi bermanfaat. Ibadah kita kan kadang suka ngaco, padahal di dalam sholat kita ikrarkan inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi. Semuanya ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, sholatku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Tapi begitu Al-Fatihah, kompor belum dimatiin ini, sendal geletak gimana kita ini, lukisan miring kita tahu. Tapi ini ternyata bukan di zaman kita aja, dulu begitu. Waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, seorang khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu masa-masa krisis orang ibadah. Waktu zaman Sayyidina Umar melihat masjid-masjid kosong. Kalau waktunya lagi habis selesai sholat, kalau dulu ada Nabi, ada majlis ilmu, kumpul bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah nggak ada, masjid sepi. Repot sama dagangannya, sama kayak di sini. Ada dagang. Ada nggak? Yang penting kalau lagi taklim gini jangan dibuka dulu dagangannya. Lu baru dibilangin lu lagi ngorek-ngorek. Hahaha. Langsung praktek lu. Sampai mana tadi? Sampai TST. Giliran dagang ingat. Salah satu ibadah yang menurut setiap seorang mukmin, ibadah sekecil apapun dalam kebaikan itu disebut ibadah. Contoh, ada kulit pisang di tengah jalan, kalau keinjak bisa nyelakain orang, dipindahin buang tong sampah, itu ibadah. Ada amalnya? Ada. Pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin membuat senang hati orang mukmin lainnya sedekah. Kita punya teman duduk dekat kita senang, gembira, lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun lamanya. Bu, Mbak, cantik. Habibnya mancing oh. Usahakan duduk bersama kawan bikin nyaman. Bikin Kenapa? Karena itu adalah amalan lebih baik daripada ibadah kita 60. Senengin hati. Jangan bikin susah. Kalau ketemu pinjam duit. Ada teman yang begitu? Gede nggak? Kesel nggak? Kalau lagi ketemu nggak jauh beda meminjam duit. Kunci kesuksesan seseorang yang hatinya lapang, memberikan kesenangan orang lain, itu namanya salah satu ibadah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah. Bib, saya mau sedekah, tapi bingung apa yang mau disedekahin. Duit nggak punya, betul. Tapi insya Allah berkahin rezeki kita. Amin ya Allah. Sedekah yang pertama membuat kita menarik rezeki yang besar dan banyak juga berkah. Amin. Amin. Males amat aminnya. Kalau orang sing amat. Seseorang yang namanya, maaf, hidup kita ini kita punya pancingan. Tahu pancingan? Tahu. Bahasa Indonesia joran ya.
Jorok. Ail itu yang begini. Ini jadi kita bahas pancingan nih. Jadi kita hidup ini Allah kasih, kita tuh punya pancingan. Kalau mau dapat ikan besar, umpannya Besar. yakin. Kita tanya. Kantong kiri 100.000. Di dompet 2.000. 2.000. Kanan 20.000. Yang disedekahin yang mana? 20.000. 20.000. Padahal yang gampang ada di kanan, ada di atas, tapi tetap yang dicari yang susah. Yang di dalam dompet, dompetnya di dalam tas. Hah? Ada orang, maaf, ada orang mau dapat ikan hiu, nggak mungkin ngumpannya ikan teri. Hiu nanya, ini ngeledek. Kalau mau dapat hiu lempar kakap. Kalau kakap dilempar, hiu pasti ngikut. Kenapa? Oh, ini bagian saya. Sama begitu juga di dalam sedekah. Kalau Allah memberikan kita rezeki, jangan tunggu kaya baru sedekah. Bukan betul, jalanin. Jangan tanya betul atau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pandai bersedekah. Nabi Muhammad paling senang. Kita nggak ngomongin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu deh. Kita ada orang soleh, saya nggak sebut namanya. Ya, ada orang soleh, alim, punya saudara, nggak punya. Kalau ini orang ini, yang kakaknya, saudaranya ini kaya raya, sama kesolehannya, amalannya, masya Allah. Kalau setiap tamu datang, satu orang tamu datang, potong kambing satu. Satu orang tamu potong kambing satu. Kebayang kalau tamunya itu nggak pernah kurang di dia dalam rumahnya, nggak kurang dari 200 orang. 200 kambing. Jadi setiap hari orang tersebut, ini orang soleh, orang alim, kaya raya. Setiap tamu yang datang potong kambing sesuai dengan siapa yang datang dan berapa banyak orang yang datang. Dan gak kurang dari 200 ekor setiap hari kambing itu disembelih untuk memberikan makan kepada tamu-tamu itu. Kira-kira kita bisa gak begitu ya? Nggak bisa. Bisa, ngomong bisa tapi ragu-ragu. Ini tamu bilang, wahai Tuhan, Engkau kaya raya, soleh, dicintai oleh Allah. Engkau begitu kaya raya, dan setiap tamu wajib memakan 1 ekor kambing 1 orang. Tidakkah engkau dalam keadaan susah? Enggak repot? Enggak, kata orang soleh tersebut. Kata orang alim ini, enggak repot. Ada yang lebih kaya dari saya. Siapa wahai Tuhan? Saya punya adik, tuh tinggalnya gak jauh dari sini. Ke rumah dia, insya Allah lebih dari saya. Begitu ini orang udah dikasih makan di rumah abang, emang dasar manusia kepo. Pengen tahu, kalau udah dikata ini orang lebih kaya, pasti dikejar itu orang. Dia datang ke rumahnya, ngeliat rumahnya, maaf, disenderin bebek rubuh. Rumahnya reot, nggak ada apapun. Saat dia datang, dia bilang, mana yang lebih kaya? Ini rumahnya sederhana, mau rubuh. Saat disediain, kita cuma dikasih kurma setengah. Setelah dia makan setengah itu, dia balik. Wahai Tuhan, katanya lebih kaya, kita datang cuma dikasih kurma setengah. Apa jawaban ini abang? Ketahuilah wahai saudaraku, di rumahnya berarti tidak ada yang lebih kecuali 1 buah kurma
yang setengah untukmu, yang setengah lagi untuk dibagikan untuk anaknya 7 dan dirinya bersama istrinya 8. 9 orang berarti setengah kurma dibagi 9. Sedangkan setengah dia berikan untukmu. Jauh lebih kaya saudaraku dibanding diriku, katanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kira-kira nih, maaf, Nabi kalau lagi panen kurma itu yang bagus-bagus dikasih ke orang, disedekahin ke tetangga, sahabat. Yang nggak enak ditaruh di rumah Nabi. Sampai saking nggak enaknya, saat kurmanya keras, dicelup dulu di air, direndam di air, besok atau malamnya baru berasa lebih, itu baru dimakan. Kita yang enak buat siapa? Dijual. Yang nggak enak kasih siapa? Kasih orang. Kasih orang. Jujur. Jujur. Yang nggak enak? Kasih orang. Pantesan rezeki kita segini-gini. Coba dirubah. Yang enak kasih orang, yang nggak enak nggak, tapi nggak bakal mungkin juga sih. Jangan sampai kehidupan kita ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran amilatun nasibah, amalan yang disia-siakan, amalan yang tidak memberikan kemanfaatan buat diri kita. Ini yang dia. Kadang kita sholat, kadang kita ibadah, kita baca Quran, khatam berkali-kali, tapi tingkah laku kita nggak baik, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini disebut amilatun nasibah, amalan yang disia-siakan oleh Allah. Na'udzubillahi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya bilang, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad ini orang paling kaya dunia akhirat. Padahal kalau di dalam riwayatnya, Nabi Muhammad itu kadang banyakkan puasa. Kalau kita pantesan seger-seger banget. Habis makan Kita ngantuk. lebih banyak makan dibanding ibadah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dibilang orang yang paling kaya? Nabi Muhammad tiap pagi, siang, malam memberikan makan ahlu suffah. Nabi buka pintu, itu ada ahlu suffah di dalam masjid, kurang lebih 80 orang. Ketuanya Abu Hurairah. Ketua ahlu suffah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, ahlu suffah ini kurang lebih 3 hari nggak makan. Dalam keadaan lapar, ahlu suffah nggak berhenti di dalam beribadah kepada Allah. Beliau ini sebagai ketua mau ngasih makan kepada ahlu suffah, ini kemana larinya? Begitu dia keluar, lihat ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Tatkala beliau datang, wahai Sayyidina Umar, ya namanya manusia kan basa-basi dulu, nggak mungkin dong langsung minta. Ketemu teman, ada makanan nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak ada otak. Bawa makanan apa katanya? Biasanya sahabat kalian begitu tuh. Ada makanan apa? Bagi dong kan gitu biasanya. Itu saya. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meninggikan adab dibanding kebiasaan. Begitu ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, basa-basi dulu. Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang ayat di mana ayat ini, tolong tafsirkan ayat ini kepada aku. Dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar kurang lebih 2 jam. Kebayang nggak? Perut lagi lapar, tafsirin ayat 2 Jam. Ya, jawabannya nih. Ya, oh ya. Setelah ditafsirkan, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tanya, ahlu suffah udah pada makan apa belum? Nggak taunya nggak ditanya itu sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, udah cukup. Nggak mau berheran. Begitu nengok ngeliat Sayyidina Umar, lari ketemu Sayyidina Umar. Basa-basi lagi. Ya,
Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang hadis Nabi SAW. Ayat mungkin 2 jam, kalau hadis kan dikit ya. Dikit, mungkin nggak terlalu lama. Nggak taunya dijabarin lagi sama Sayyidina Umar 4 jam. Jadi 2 jam ayat, 4 jam Hadis. ini lebih panjang ayat. Ini apa hadisnya? Ditafsirinnya lebih panjang. Dan biasa Sayyidina Umar kalau udah setelah menjabari ditanya, udah pada makan apa belum? Itu hari enggak ditanya lagi. Jangan ditanya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Enggak ada, udah cukup. Begitu nengok melihat Rasulullah, lari ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, saya nggak bakal tanya ayat, saya nggak bakal tanya hadis. Ini sama sahabat aja yang ayat 2 jam, yang ini hadis 4 jam. Gimana menabinya nih? Langsung ketemu Rasul, langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada makanan nggak di rumah? Nggak pakai basa-basi lagi. Rasulullah tanya, emang kenapa? Ahlu Sufah belum pada makan udah 3 hari ya Rasulullah. Baik, ditanya, wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, adakah makanan di dalam rumah? Ada. Ya Rasulullah, ada 1 mangkuk susu kambing. 1 mangkuk susu kambing. Mangkok seberapa sih banyaknya? Dikit ya? Semangkok kan nggak mungkin kita sepanci. Kalau mangkoknya basah. Betul ya? Diambil ini susu. Begitu melihat susu 1 mangkuk, Abu Hurairah wah senang luar biasa. Yang namanya ketua pasti disuruh minum duluan dong. Panggil semua ahlu sufah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu hati. Rasulullah itu bisa melihat hati seseorang. Harapan Abu Hurairah yang minum pertama adalah beliau. Ternyata disuruh panggil dulu ahlu sufah 80 orang. Beliau makin puyeng lagi nih. Ya Allah, udah gak bagian saya tadi. Begitu dipanggil ahlu sufah, 1 persatu minum sampai semua kenyang. Lalu dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, sini. Udah makan? Belum, minum. Disuruh minum lagi. Ya Allah, habis. Udah ke tempat istrinya, habis. Karena sahabat tahu Rasulullah demen puasa. Begitu dikasih ke Siti Aisyah, selesai Siti Aisyah, dilihat kalau kita bilang ngintip Abu Hurairah, kayaknya habis nih. Logika manusia, 1 mangkok diminum 81 orang, habis. Logika manusia, habis ya. Begitu sampai ke tangan Abu Hurairah, begitu dilihat, wallahi aku tidak melihat 1 tetes pun berkurang dari mangkuk tersebut, dari mulut ke mulut yang diminum. Itu sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dia jangan diikutin juga. Jangan kita lapar. Kalau yang lebih baik kita lapar kasih dulu ke orang, itu jauh lebih baik. Tapi kalau diputer yang lainnya sebagainya, itu nggak bakalan. Kenapa? Karena hidup kita kadang suka ragu-ragu. Iman kita penuh keraguan. Betul nggak? Iman kita nggak kayak Sayyidina Ibrahim. Ujiannya gede. Sabar, ikutin aturan Allah. Sampai akhirnya ini susu diminum sama Abu Hurairah. Nabi bilang terus. Dari mulai duduk rapi sampai selonjoran sampai senderan, udah ya Rasulullah, udah cukup. Ini kenyang, kayaknya udah seminggu gak bakal makan lagi, insya Allah kuat katanya. 1 mangkuk diminum oleh Abu Hurairah, tidak berkurang 1 tetes pun, sampai akhirnya habis di tangan Nabi Muhammad SAW. Ini sedekahnya Rasul SAW. Dan Rasulullah sampai wafatnya tidak ada 1 warisan kecuali sholat, majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis sholawatu ala Nabi Muhammad SAW. Nah, ada. Makanya kita kalau udah dikasih panjang umur, manfaatin umurnya. Sedekah itu sunnah, tapi bisa jadi kewajiban. Buat siapa? Karena Nabi memberikan sedekahnya kepada semua siapapun dia. Mau yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan sedekah dari Nabi SAW. Satu riwayat, ada seorang nenek-nenek tua. Ini saya udah cerita kayaknya ya. Pernah ya? Yang diludahin Nabi udah. Sedekahnya Nabi, lihat akhlak Nabi, sedekahnya Nabi merubah iman seseorang yang tadinya gak yakin kepada Allah dan yakin akhirnya kepada
Itu sedekahnya kita. Bib, kita duit kurang, mau sedekahnya gimana? Minimal senyum. Coba senyum, senyum sedekah. Tapi bukan berarti yaudahlah kalau orang lagi mau sedekah senyum aja. Jangan gitu juga, ntar dikata orang gila. Di sini ada nggak yang suami istri kerja bareng di Hongkong? Banyak, ada. Ada ya? Yang sepasang kerja di sini, coba tunjuk tangan. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Bisa ya? Nah, nanti pulang ke Indonesia, sedekah seorang istri yang paling gampang membuka pintu surga, memberikan senyuman kepada suami. Nanti kayak juga senyum. Kalau dikasih uang katanya senyum. Jomblo, Bib. Nggak ada suami. Nggak ada. Belum nikah. Belum. Buka kaca. Belum nikah kedua kali. Yang punya suami pulang senyum sama suami. Ya kalau yang nggak punya, Bib. Pagi sarapan, bawain Rotonggone. kopi, makan siang ayam, malam sayang, makan malam udah jadi nih. Mau tidur ayam, I love you. Insya Allah besok paginya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tak nangis Yang paling murah adalah Insya Allah mudah-mudahan mending Allah kayak kasih tak rezeki lain yang kita. Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW warisan di akhir sampai akhir hayat nggak ada apapun kecuali baju besi ini dititipkan kepada orang Yahudi, digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberikan makan bukan buat Nabi, tapi buat seluruh kaum muslimin yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa kebayang kapan kita bisa sampai kayak gitu. Ada Nuaiman, ada kan sahabat Nabi namanya Nuaiman. Riki udah cerita belum? Yang mana? Main udah aja lu. Yang mana? Yang memberikan sedekah sama Rasul udah belum? Nuaiman. Oh ya. Yang Nuaiman ngasih kambing ke Nabi di tahun kesedihan setelah meninggalnya Siti Khadijah dan Abu. Belum. Rasulullah SAW lagi tahun kesedihan, ditinggal oleh Abu Thalib pamannya dan ditinggalkan oleh istri yang dicintai Siti Khadijatul Kubra. Di tahun kesedihan itu nggak ada yang berani untuk datang ke Nabi untuk menyampaikan apapun kepada Nabi, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena Nabi sedih. Tapi ini orang Nuaiman nggak ada istilahnya nggak pengen lihat Nabi sedih, pokoknya nggak mau. Gimana caranya Nabi dilihatin sama Nabi? Oh, saya cari tahu nih apa kesenangan Nabi. Ternyata dia paham betul Nabi ini paling suka kambing muda. Nabi paling senang kambing muda. Dia datang ke salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit. Beliau ini penjual kambing. Begitu dibeli, diambil, wahai Zaid, saya mau kambing 2 ekor. Tolong sampaikan kepada Rasul SAW, bilang hadiah dari saya. Begitu dia datangin ke rumahnya Rasulullah, diketok pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Begitu ngelihat ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman katanya. Ini ada kambing 2 ekor, hadiah dari Nuaiman. Di situ pertama kali Nabi tersenyum. Senang Nabi mendapatkan hadiah dari Nuaiman. Begitu Nabi mau tutup pintu, Nabi kan gak enak menutup pintu, tapi Zaidnya masih ada di depan pintu. Ditanya, wahai Zaid, apa lagi? Ada lagi yang kau ingin tanyakan kepadaku? Bukan ya Rasulullah, ini katanya yang bayar engkau wahai Rasulullah. Hadiah dari Nuaiman tapi yang bayar Rasulullah. Rasulullah tersenyum, tertawa sambil nengok melihat Nuaiman lagi ngintip di balik tembok. Dilihat senyuman itu dan sampai disitulah Nuaiman mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sedekah itu jangan tunggu.
Ada lagi kabar Nuaiman ngejual sahabatnya, udah dengar? Belum. Udah juga. Ini dengarnya di YouTube apa dengar Rifki langsung ceramah di sini? Oh ya udah, besok nggak usah ngundang lagi dong. Gak ada bahan lagi kan? Jamaah majlis assalamu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat ini dengan cara masing-masing membahagiakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai mukmin mendapatkan kewajiban memberikan kebaikan demi kebaikan kepada setiap muslim lainnya. Selain sedekah, membantu seseorang, yang namanya kalau kita nggak punya rezeki tapi kita punya tenaga, bantuin, itu namanya sedekah. Seandainya sedekah juga tenaga nggak bisa, pikiran disedekahin, itu juga namanya sedekah. Kalau udah harta enggak, tenaga enggak, pikiran enggak, doain, ya Allah mudah-mudahan lancar. Ini doa, itu juga pun sedekah. Udah harta enggak, pikiran enggak, duit apa, nasihat apa, pikiran enggak, tenaga enggak, terus doa juga enggak, tiba-tiba ngomongin. Nah ini yang bahaya nih. Tuh lihat tuh acara ini parah. Masa itu acaranya? Ini yang bahaya. Kenapa? Merusak niatan seseorang menjadi yang enggak baik di hadapan Allah. Setiap manusia pengen punya kebaikan, betul? Yakin gak sama Allah? Yakin. Setiap kesulitan ada Allah kasih jalan keluar, yakin apa enggak? Yakin. Tapi kenapa sholat duha ini males? Setiap kita sholat, belumnya yang banyak, belum, baru mau. Mudah-mudahan sebelum dicabut nyawa pernah dijalani. Kenapa? Orang yang sholat duha, nih kadang kita ini pengennya didengar aja doanya sama Allah, betul kan? Betul. Kan kita apa-apa pengen didengarkan sama Allah. Iya. Yang pertama apa yang kita minta selesai sholat sama Allah? Kesehatan yang sehat. Minta rezeki yang rezeki yang Barokah. banyak apa berkah? Barokah. Banyak apa berkah? Barokah. Gak yakin. Yang cukup. Yang banyak berkah Di dalam sholat barokah. pasti kita minta, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Berkah Itu barokah. kan doanya. Rifki mau tanya, kalau dikasih doa banyak, dikasih rezeki banyak buat apa? Apa? Buat apa lagi? Pengen umrah. Nyenengin orang tua, apa lagi? Pengen umrah. Haji. Umrah. Haji. Itu kewajiban. Besarin anak kewajiban itu. Umrah. Nyenengin. Maaf. Kenapa yang ditanya masalah rezeki pasti jawabannya semua baik. Kalau rezeki banyak buat apa? Sedekah, haji, umrah, buat nyenengin orang tua. Kenapa? Kok keluarnya baik semua? Karena duitnya nggak ada. Karena belum ada rezekinya. Kalau rezekinya ada, duitnya ada, beda lagi. Beli mobil. Banyak duit glowing. Beli mobil. Banyak duit shopping. Banyak duit, wah udah semena-mena. Makanya Allah khawatirin kita nih, kepada kita nih, biar kita nggak dikasih rezeki banyak, tapi alhamdulillah hidup berkah. Tahu arti berkah? Apa? Cabe tahu? Cabe tahu? Apa bahasanya? Cengeng. Ya, cengeng. Ya, cabe lah ya. Pernah lihat cabe? Bisa kelihatan cabenya. Rasanya apa? Pernah lihat pedesnya? Enggak. Bisa pegang pedesnya? Yang bisa apa? Begitupun yang namanya berkah.
Berkah nggak bisa dipegang, berkah nggak bisa dilihat, tapi bisanya inti berkah. Yang namanya berkah itu duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu salah satu namanya berkah. Paham? Amin. Ya, kalau duit paham udah. Itu namanya berkah. Cara meminta rezeki kepada Allah, Nabi ajarin nggak? Salat tuh 4, 6, 8, 10, 12. Paham ya? 4, 6, 8, 10, 12. ulangin. 12. Kenapa kok Habib duanya nggak disebutin? Karena kata Nabi, orang yang sholat duhanya 2 rakaat namanya bakhil. Namanya orang bakhil. Makanya Nabi nggak pernah nyebut itu. 2, 4 nggak pernah. 4, 6. Mudah-mudahan besok dilancarin sama Allah. Amin. Doanya sholat duha, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, yang haram, kita paksa Allah untuk ngasih rezeki buat kita, betul? Jalani itu. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah jika meminta rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin. Ya, selesai sholat, selesai kita minta rezeki, apalagi kita minta sama Allah. Sehat itu rezeki, tapi gue cekek nih. Sehat itu Rezeki. kok hari ini dari mulai pagi sampai gini hari saya emosian ya? Belum makan tapi. Yang kedua apa? Minta dipanjangkan doanya gimana? Ya Allah panjangkan umur kami. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mandi kita sendiri ya? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, dinding sendiri, kuluk sendiri. Dajjal mati, kita aja masih hidup. Mau? Hati-hati, salah doa dikabulin sama Allah, selesai. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini umur yang manfaat. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada doa yang salah? Ada. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya sholat di belakang Nabi, perang Uhud, perang Badar bareng sama Nabi. Tiba-tiba 3 bulan Nabi nggak ketemu, ditanya, kemana sahabat yang biasa sama kita nih? Ya Rasulullah, yang aku dengar sakit. Diziarahin sama Nabi, ngeliat yang tadinya badannya jadi kurus, yang besar, gagah, tiba-tiba tinggal kulit dengan tulang. Ditanya, wahai sahabatku, apa yang membuatmu seperti ini? Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepada Allah, jika yang dahulu karena dosaku begitu besar, aku harus diadab di yaumil qiyamah, maka aku meminta kepada Allah, jangan Allah adab aku di akhirat, cukup adab aku di dunia, sehingga di akhirat aku tidak lagi mendapatkan adab dari Allah. Dengarnya sih benar, dengarannya doanya benar. Tapi apa kata Rasulullah? Siapa wahai sahabatku yang dapat menerima adab Allah? Gak ada yang sanggup kita menerima adab Allah. Makanya kita diajarin tuh doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita minta apa sama Allah? Selesai rezeki, minta panjang umur dalam taat. Yang ketiga, yang ketiga ini paling sering mintanya surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Ditanya, tolong jawab. Sekali lagi, mau nggak masuk surga? Mau. Emang pantas? Bismillah. Bismillah, Gus. Hah? Bismillah. Maaf. Rifki tanya, model kayak kita gini, emang pantas masuk surga? Pantas. Sholat males, melihat teman kerudungan miring, buelah digibahin.
bibir merah, kelihatan pucat, omongan lagi. Lagi bulan puasa, Ramadan datang, ini yang namanya teman dia dagang kolak, dagang bihun, dagang apa, tiba-tiba begitu ini apa nih, ini nggak enak bikinannya. Yang namanya orang puasa, dia omongin jangan beli sama dia tuh nggak bagus tuh. Model kayak kita begini, emang pantas masuk surga? Maaf, tahu Abu Nawas? Abu Nawas orang alim, orang soleh. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya tuh nggak pernah lepas zikir qul huwallahu ahad sebanyak 15.000 kali. Zikirnya salah satunya qul hu 15.000 kali. Setiap satu rakaat sholat khatam Quran. Woi, khatam Quran. Satu rakaat sholat khatam Quran. Dari maghrib sampai isya salah satu zikirnya apa? Berapa kali? Tahu doanya Abu Nawas? Apa enggak? Mungkin kita tahu tapi kita nggak tahu kalau ini doanya Abu Nawas. Hafal tapi nggak tahu kalau ini doanya Abu. Ilastuli firdausi a'la wala aqwa doanya, ya Allah, hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Jika maka ya Allah, ampuni dosa hamba, terima taubat hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran 1 rakaat, yang kulhunya 15.000 kali, sadar diri dia nggak pantas masuk surga. Itulah kita pantas katanya. Punya kaca di rumah, punya. Nanti pulang ngaca, tanya tuh yang di kaca, kamu pantas nggak masuk surga? Kadang kita ini la ilaha illallah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngajarin kita di dalam doa. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan emas permata dan bidadari yang Kau ciptakan berada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau surga, bawa nabinya. Ini adalah salah satu kemanfaatan di dalam doa. Makanya orang yang paling rugi kalau sholat cuma minta rezeki, panjang umur dalam taat kepada Allah, terus sama minta matinya husnul khatimah atau minta dimasukkan syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling beruntung seseorang yang begitu selesai dia sholat, dia meminta, ya Allah, tetapkan iman, berikan aku taufik dan hidayah. Ini adalah doa yang paling mahal. Kalau orang sudah minta doa taufik dan hidayah, maka orang tersebut imannya akan Allah tingkatkan di hadapan umat. Kami punya guru Al-Habib Qurais Baharun. Saya pernah jalan dari pondok berdua sama beliau. Beliau yang bawa mobil, saya duduk di sampingnya. Begitu saya duduk di sampingnya, karena murid, saya pegangin tas sambil duduk dan saya nggak berani nyender. Kenapa? Karena nggak sopan. Kalau di samping guru kita duduk senderan. Saya kalau duduk sama beliau, beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah. Ini satu mobil, saya nggak berani nyender. Itu dari pondok sampai ke markas Majelis Rasulullah, itu kurang lebih perjalanan ke markas itu kurang lebih 20 kilo. Selama 12 kilo, Habib Qurais nggak ngobrol, diem aja. Dan kita bingung, kita ajak ngobrol, nggak sopan. Ngobrol kalau sama guru, kalau nggak ditanya, kita nanya duluan, itu namanya nggak akhlak, nggak beradab. Saya diam,
Tiba-tiba beliau bilang, senderan. Alhamdulillah. Nyender juga saya. Begitu dibilang suruh nyender, Habib bilang, Ki, tahu nggak kenapa dari tadi anak dia? Nggak tahu Habib. Setengah dari isi kepala saya fokus untuk di jalan, dan 50% lagi saya pikirkan bagaimana pondok, bagaimana santri dan santriwati, bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak, bagaimana, dan 50% ini dibagi. 50% fokus di jalan. Yang namanya murid diajak ngobrol begitu kan, ya udah kalau gitu mungkin guru pengen senang ya. Saya bilang, Habib, ya udah, Habib lebih suka gunung atau laut? Yuk kita refreshing yuk, Bi. Murid tolol, niatnya nyenengin. Habib suka gunung atau laut? Yuk kita refreshing. Apa jawaban beliau? Saya nggak butuh refreshing, saya butuh taufik dan hidayah dari Allah. Saya nggak kebayang kalau kita kan setengah pikiran saya gaji, setengah pikiran lagi refreshing. Ada yang jujur. Pikiran udah gak ada fokus, semuanya gak ada kepada Allah. Kalau saya tanya, yuk kita jalan yuk. Yuk sampai itu pinggiran apa? Pinggiran pantai juga nggak apa-apa. Naik perahu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ketemu kamu juga nggak apa-apa. Kan begitu ya? Kenapa? Yang penting nge-refresh. Tapi kita nggak, ternyata yang bikin senang kita dunia akhirat itu taufik dan hidayah. Bukan apapun kecuali taufik dan hidayahnya Allah. Maka dari itu pasang niat yang baik, ya, sedekah diperbesar. Kalau kita mau jadi orang kaya, banyakin sedekahnya, insya Allah Allah ganti rezekinya yang berkah. Banyak yang gak akan jadi fitnah sampai dunia maupun akhir. Ini dari tadi saya masih melihat banyak bunda, saudara-saudara saya masih banyak yang minum pakai tangan kiri. Mohon maaf, Rifki ngeliatnya sih nggak nyaman, tapi kalau kalian nyaman ya terserah. Tangan kanan fungsinya buat apa? Minum pakai tangan? Tangan kiri fungsinya apa? Istinja. Langsung cebok. Ini buat apa? Ulang. Tangan kanan buat apa? Minum pakai tangan apa? Tangan kiri buat apa? Jadi kalau ada masih teman yang minum pakai tangan kiri, bilang, ye lagi cebokin mulut. Lagi ya? Kenapa? Biar dia bisa merubah kapasitas fungsi. Maaf, sekalipun kita duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal kita nggak akan terbuka. Duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal nggak akan terbuka, dan ginjal tidak akan pernah direndam dengan air. Makanya kalau minum dengan tangan, darurat, minum berdiri boleh nggak? Boleh. Darurat boleh. Kalau sebelahnya ada tembok atau pohon, dempetin, deketin, ditempel, nggak apa-apa. Kalau bisa jongkok, jongkok. Nggak bisa jongkok, nggak ada apapun. Jempol kanan, sebelah kanan digerakin. Saat minum, darurat, jempol sebelah kanan, bukan kiri ya, jempol sebelah kanan digerakin. Ini akan menutup daripada lubang ginjal kita tuh, buka, nutup, buka, nutup. Insya Allah masih bisa bermanfaat. Kalau kalau nggak darurat jangan. Ya, usahain sebisa mungkin jong. Paham ya? Mudah-mudahan pulang dari sini ilmunya manfaat. Amin. Jadi ke bawah, masuk kamar mandi kaki kiri. Jangan pernah dua-duanya. Loncat. Bahannya insya Allah. Baik, sampai di sini. Lanjut.
Nah, ini dapat kabar baik nih. Dapat kabar baik. Katanya Habib Rifki ini terakhir. Ini terakhir. Jadwalnya hari ini terakhir. Besok Habib Rifki pulang. Insya Allah ketemu lagi bulan Februari awal. Insya Allah. Kira-kira bakal ketemu lagi. Tadi sampai nggak sama teman-teman yang lain? Insya Allah Februari awal bulan. Insya Allah Rifki balik lagi sama Ustaz Kakak, sama Ustaz Sahir, dan insya Allah Rifki bawa anak Rifki. Bawa anak, bawa istri. Insya Allah biar kenal di sini, biar duduk sama-sama, biar bisa berkenalan. Insya Allah mudah-mudahan banyak silaturahmi, ada saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira boleh nggak balik lagi? Di situ tadi ada santri-santriwati dari Al-Makmurah. Ya, Al-Makmurah ini, santri Al-Makmurah ini ada di dalam kabupaten kami, di Kabupaten Kuningan, pimpinan Kiai Haji Iing Ramli. Insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau menjadi santriwati yang berkah. Amin. Kenapa? Karena saya sama kiainya bersahabat betul-betul. Saya bersahabat betul-betul dan kiainya banyak yang membantu saya di dalam nasihat. Saya belajar juga dengan, kita belajar bukan hanya dengan siapa satu guru, tapi kita belajar harus dengan banyak guru. Ya, jangan dilihat kalau di sini Rifki sebagai guru, anggap Rifki dan kawan-kawan ini adalah sahabat dunia, sahabat akhirat. Amin. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain, Fadil tafadhol. Ada yang mau nanya apa enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bi, mau nanya. Kan saya di rumah majikan ada seekor anjing. Iya. Bubuk. Iya. Babi tadi nanya Bi, kan kita biasa masak babi, nggak usah babi B2 gitu. Ini lagi anjing bubuk. Nah, bubuknya itu nggak ada liurnya, Bi. Nggak ada? Nggak keluar liur. Nggak keluar liur? Iya, cuman dia itu kadang kayak apa, ngembus air gitu loh. Endus? Iya, endus. Nah, yang saya mau tanyakan, endus itu termasuk najis apa? Ininya nggak ada air? Enggak. Yakin? Yakin nggak ada. Kering. Soalnya kering. Iya, kering. Cuman kadang untuk mendus. Kalau saya sholat itu saya ganti baju. Cuman saya bingungnya di sini cara, kan katanya disuruh apa, bersihin pakai debu apa? Pakai tanah. Sama nih pertanyaannya tadi. Nah, terus gimana, Bib? Kan di sini nggak ada debu. Saya nyucinya itu paling pakai mesin cuci. Itu bersih nggak? Masih termasuk najis nggak, Bib? Tadi pagi juga ada yang nanya, Habib, saya mau nyuci tapi pakai wajan. Karena biasa masak B2. Nah, wajan itu Bib, kita mau pakai lagi buat makan. Ya. Dan terus tangan kita ini habis cucinya itu, kira-kira bisa nggak kembalinya bersih setelah suci? Ini bukan promo ya. Ntar disangkanya Rifki promo lagi nih. Ada sabun apa tadi Bunda? Itu udah pada tahu. Ada sabun itu bisa kembali dalam keadaan suci. Paham ya? Nah, kalau untuk baju ini nggak ada debu. Abu dupa. Tukuran men. Abu dupa ada nggak? Oh. Rumah itu nggak ada. Hah? Di rumah majikan saya nggak ada. Nggak ada. Bisa nggak beli tanah? Di tanah nggak ada.
Pegel. Kayaknya أشهد أن لا